Hello Technolovers, aksi menegangkan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua makin hari makin menyengsarakan warga setempat. Nama Lukiye Matuan atau Lukius terseret dalam aksi tersebut. Pasalnya Lukius merupakan anggota Raider 400 TNI Angkatan Darat, malah membelot dan dicap pengkhianat bagi instansi TNI dan seluruh warga Indonesia. Beda halnya dengan Serda Ucok yang justru sangat setia dengan profesinya, namun dijebloskan ke penjara. Lantas, bagaimana cerita di balik keduanya yang masing-masing berprestasi di satuannya itu, tapi telah menyandang status mantan TNI? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasimu dulu untuk terus update info terbaru dari teknologi populer. Kita mulai dari yang paling menggemparkan belakangan ini. Lukiye Matuan atau dikenal dengan nama Lukius, lahir dan besar di kota Wamena, Papua. Pria yang masih berusia 24 tahun itu diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Darat pada tahun 2015. Tak ada yang pernah menyangka kalau Lukius yang tergabung dalam keanggotaan Raider 400 TNI Angkatan Darat malah meninggalkan tugas dan memilih bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua. Nah, sebelum bergabung dengan KKB, Lukius berpangkat Pratu. Dia merupakan anggota di Batalion Infanteri 410 Alugoro yang bermarkas di Jawa Tengah. Ia seharusnya bersama Satuan Raider 400 yang berada di bawah naungan Kodam 4 Diponegoro, ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021 untuk menjaga daerah rawan di Papua dan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Namun Lukius membelot dari penugasan tersebut dan bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021. Beruntung saat kabur dari pos ia tidak membawa senjata. Namun tetap saja hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga setempat. Sebab bergabungnya Pratu Lukius ke KKB bisa saja malah membuat kekuatan kelompok itu meningkat dan keberadaannya tentu makin tersembunyi. Bukan tidak mungkin Lukius bakal memberitahu kelompoknya itu soal pergerakan TNI yang akan mengepungnya di beberapa titik. Itulah mengapa kasus ini akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Lukius kini sudah dipecat dan berstatus desersi. Dia dianggap telah berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melansir berbagai media, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, yaitu Sebi Sambong, pernah mengatakan bahwa Pratu Lukius bergabung dengan KKB atas kesadaran sendiri. Dan karena Pratu Lukius merupakan prajurit terlatih, maka tak heran jika Pratu Lukius diberi jabatan penting sebagai Komandan Lapangan TPNPB atau KKB. Nah, sebelum memutuskan bergabung dengan kelompok ini, Lukius bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap pos TNI Bulapa. Dalam penyerangan tersebut, Sebi mengklaim Pratu Lukius menembak 3 anggota TNI. Gimana gak dicap pengkhianat kalau kelakuannya kayak gitu ya? Nama Pratu Lukius pun telah masuk dalam daftar DPO dan pastinya akan mendapat sanksi berat jika nantinya ia tertangkap. Sederet serangan yang dilakukan KKB belakangan ini memang tidak ada hentinya dan makin menyengsarakan warga. Tak hanya menyerang guru, membakar sekolah dan helikopter, KKB juga menyerang pendatang hingga pelajar. Aksi brutal dan semena-mena dilakukan KKB rupanya menjadi bukti rasa frustasi mereka akibat posisinya yang makin terjepit dengan operasi penegakan hukum yang digelar Polri dibantu TNI. Apalagi pasukan setan dari TNI siap turun langsung mencari keberadaan mereka dan melakukan perlawanan. Wah, semoga tidak ada lagi deh kasus prajurit TNI Angkatan Darat yang membelot ke KKB ini. Nah, dari yang berkhianat kita beralih ke yang setia. Meskipun sama-sama menjadi mantan anggota TNI, namun cerita Serda Ucok Tigor Simbolon justru memilukan nih Technolovers. Serda Ucok lahir di Jakarta 11 Juni 1977. Ia diterima menjadi Tamtama TNI Angkatan Darat, lalu mengikuti pendidikan Kopassus di Bandung. Kecintanya pada dunia militer telah lama tertanam dalam dirinya. Ia bahkan masuk ke satuan TNI saat masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Karena belum mendapatkan ijazah SMA, sang ayah malah tidak merestui dirinya jadi tentara waktu itu. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya sang ayah jadi luluh dan memberinya izin. Serda Ucok kemudian menyelesaikan pendidikan Bintara TNI dan akhirnya memiliki ijazah SMA setelah mengikuti ujian paket C sekitar tahun 2008. Di mata keluarga, Serda Ucok menjadi sosok pemberani dan memiliki semangat kuat dalam mencapai keinginan. Namun sayangnya ia terjerat kasus pada 23 Maret 2013. Serda Ucok dan beberapa anggota Kopassus lainnya menembak mati 4 tahanan titipan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini rupanya
Rupanya harus dilakukan Serda Ucok setelah mengetahui rekan seperjuangannya bernama Sertus Riono dibacok oleh keempat pelaku tersebut. Atas nama kesetiakawanan, ia segera membalas tindakan para pelaku dengan mengajak Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik untuk mencari si pelaku. Ketiganya lalu mencari informasi soal kelompok preman yang menewaskan rekannya itu. Para anggota Kopassus ini pun segera menuju ke Lapas Cebongan dengan membawa senjata AK-47 dan sebuah pistol. Serda Ucok menembakkan peluru ke empat pelaku. Dalam waktu 15 menit, keempat pelaku pun berhasil dieksekusi. Tapi, sikap gagah berani yang dilakukan Serda Ucok malah dianggap salah oleh Pengadilan Militer 211 Yogyakarta. Ucok bersama dua rekan lainnya dinilai melakukan pembunuhan yang direncanakan. Mereka pun dijatuhi sanksi berat dan Serda Ucok harus menanggung hukuman paling lama, yaitu divonis 11 tahun penjara. Ia bahkan harus berpisah dari istri dan anaknya selama masa hukumannya itu. Berbeda dari Pratu Lukius yang saat ini sangat dibenci masyarakat Indonesia, Serda Ucok justru mendapat dukungan oleh segenap elemen masyarakat. Banyak banget yang memberinya semangat atas kasus yang menerpanya. Serda Ucok yang berhati besar mengaku tetap menghormati hukum dan ikhlas menjalani vonis yang dijatuhkan padanya. Namun Serda Ucok berjanji setelah hukuman yang ia jalani selesai, ia akan memboyong keluarganya pindah ke Yogyakarta dan mengajak orang-orang untuk bersama-sama memberantas premanisme. Gimana nih menurut kamu? Apakah tindakan Serda Ucok bersama rekannya itu termasuk kriminalitas? Komen di bawah ya. Nah, kabar terbaru, beredar sebuah foto yang memperlihatkan Serda Ucok duduk di sebuah tangga masih dengan wajah gagah beraninya. Berkat potret tersebut, warganet pun banyak yang mendoakan agar Serda Ucok bisa ditarik kembali sebagai anggota Kopassus. Kalian setuju nggak? Oke deh, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa klik like dan share video ini. Mari bersama berbagi informasi menarik dari channel kesayanganmu Teknologi Populer. Thank you for watching. Bye!